Ya, Narazer Show masih di season 7. Gue termasuk di Narazer ya, maksudnya ini gue termasuk yang sebenarnya jarang ngebahas topik tentang teknologi. Walaupun gue dan teman gue Herman itu kita punya academic background lulusan teknik teknologi informasi lah gitu ya, teknik informatika dan sistem komputer gitu. Tapi gue di Narazer jarang ngebahas tentang teknologi gitu ya, jadi lebih ngebahas topik-topik yang lebih ringan lah gitu. Cuman gue pribadi dan mungkin Herman juga itu punya sedikit keresahan bagaimana cara orang tuh bereaksi dengan perkembangan teknologi sekarang tuh yang kita tahu yaitu AI ya, atau artificial intelligence. Bahkan mungkin orang yang heboh ngomongin AI aja belum tentu tahu kepanjangan AI itu apa gitu ya. Padahal ada bahasa Indonesia yaitu IB, intelijensia buatan. Kalau dulu kita kuliah ada namanya PIB, pengantar intelijensia buatan gitu. Masih pengantar ya. Masih pengantar gitu, pengantar gitu. Jadi kita udah AI itu bahkan kalau untuk kami yang dulu kuliah di era awal dan pertengahan 2000-an itu kita udah tahu tentang intelijensia buatan, tapi memang masih sebatas algoritma dan teori lah. Kalaupun ada aplikasinya, softwarenya itu masih software-software yang bisa mengakses itu cuma orang-orang kelompok-kelompok tertentu aja gitu, atau software-software tingkat tinggi atau software-software yang dipakai di level laboratorium, di level eksperimen, di level corporate yang banyak kerahasiaannya, confidentiality-nya dan sebagainya. Tapi sekarang kan AI udah mulai marak dipakai oleh semua orang, baik orang Indonesia maupun masyarakat global dunia pada umumnya. Nah, nanti Herman boleh bantu tambahin ya, karena kan Herman juga cukup aktif di dunia akademik, di dunia perguruan tinggi, dan dia cukup aktif juga, maksudnya akan reguler berkutat dalam mengajar orang untuk belajar IT maupun belajar ekonomi manajemen ya, manajemen, karena Herman lulusan S2 manajemen, S1-nya IT seperti saya gitu. Nah, jadi kurang lebih gitu. Dan kita merasa ini sama kayak fenomena FOMO ya, fear of missing out, impulsif ya. Gue termasuk orang yang nggak suka apa-apa impulsif gitu, kayak misalkan dulu orang batu akik, waduh rame batu akik, ikan lohan rame, ikan lohan, padahal mereka sendiri nggak tahu fundamentalnya apa, nggak tahu nih nilainya apa, Ikut-ikutan ya. ikut-ikutan aja. Wah, mau FOMO ya. FOMO. Kalau zaman COVID pandemi 2021 orang FOMO sepedaan. Ya. Tapi sekarang yang dulu pada heboh sepedaan 2021 sekarang nggak kelihatan tuh. Mungkin sepedanya udah dijual tuh. Karena cuma pengen gaya-gayaan aja gitu. Betul. Nah, gue merasa AI ini juga pada FOMO, terutama di tahun lalu 2024 dan sampai sekarang 2025 ya, di kalangan awam. Kalau dulu AI di kalangan orang-orang praktisi IT kayak kita, sekarang di kalangan awam ini terkenalnya kan. Ya. Orang bilang Gen AI apa segala macam. Kita banyak cabang-cabang ilmu AI yang kita juga tahu secara teori maupun secara konsep, yang mereka juga banyak belum tahu. Misalkan belum ada yang ngebahas tentang fuzzy logic, belum ada yang ngebahas tentang pattern recognition, expert system dan sebagainya, yang memang mungkin sudah sebagian udah di cover sama generative AI ini, Gen AI. Tapi ada juga yang banyak yang belum juga. Tapi yang paling terkenal kan AI-nya tuh yang dibahas machine learning, dan sekarang yang mulai baik yang Gen AI, machine learning maupun yang LLM ya. LLM itu kan large language model ya. Large language model gitu. Maksud saya gini, kita tuh jangan sampai Indonesia tuh dibiarkan, terutama Indonesia ya, tapi ini juga buat reminder for the global society juga gitu, bahwa we have to be careful about and we have to be waspada tuh apa, we have to be cautious for the opportunity and the threat, ancaman maupun kesempatan maupun ancaman yang bisa dihasilkan oleh AI gitu. Ini bakal jadi revolusi industri kayak dulu. Pabrik-pabrik banyak masih pakai buruh, sekarang udah diganti oleh robot gitu ya. Betul. Ini yang menjadi korban bukan cuma orang-orang Indonesia atau negara-negara berkembang, negara-negara terbelakang, tapi juga jadi ancaman buat negara-negara maju, Eropa, Amerika, Jepang, Korea dan sebagainya gitu.
maksudnya gini, kita melalui Narazer ini kita mau coba bantu teman-teman untuk sebelum kalian menggunakan AI dan sebelum kalian terbuai dengan iming-iming AI yang disampaikan oleh banyak konten kreator, influencer yang ayo kita pakai AI gini, lu kalau nggak pakai AI lu bakal tertinggal, bakal gini. Tunggu dulu gitu. Ini termasuk Gary V tuh, Gary Vaynerchuk. Gary V ini influencer dari New York. Dia ahli digital marketing, ahli marketing. Dari sejak zaman email marketing sampai zaman social media marketing. Orang New York. Dia gue juga kadang-kadang nggak suka dengan narasi dia. Narasi dia bilang, lu kalau nggak pakai AI, lu bakal ketinggalan, iya ketinggalan. Itu buat siapa? Buat pebisnis sama buat orang kantor, tapi buat mahasiswa, buat anak-anak sekolah, kalau dia belum punya ilmu pengetahuan yang dasar yang cukup, yang kuat, lu jangan langsung langsung pakai AI, pakai AI. Lama-lama nanti otak lu nggak berkembang dan lu malah nggak punya, di masa depan lu nggak bisa punya pekerjaan karena pekerjaan udah diambil alih sama AI semua. Iya. Mau kayak gitu? Benar. Mau nggak gitu? Kalau nggak mau ya harus bekalin dulu kemampuan dasar dulu, skill dasar. Supaya lu nggak gampang kalah dengan AI. Kayak waktu dari sekolah nih ya, kita kan nggak mungkin langsung ke SMP langsung kuliah loncat ya. Mungkin ada beberapa kasus mungkin dia orangnya pintar, bisa naik kelasnya, bisa naik tingkat lebih tinggi kan. Cuma kan nggak ada yang dari TK tiba-tiba jadi kuliah, itu hampir nggak ada ya, segala macam ya. Sama ini kan kita lihat kalau misalkan banyak orang-orang bilang pakai AI cepet segala macam gini-gini, atau artificial intelligence ya segala macam ya, atau kecerdasan buatan. Oke ya. Jadi kalau dibilangnya cepet mungkin iya, tapi kalau kalian tidak punya basicnya sia-sia. Kenapa? Hanya sesaat, ngerti kan? Hanya sesaat. Seperti ibaratnya gini, kalau orang dulu itu baca itu, mungkin pepatah ada orang bilang gini, kalau kita emang nggak bisa baca berulang kali ya, segala macam ya. Supaya bisa hafal ya. Betul. Nah, kita baca berulang kali. Jadi ingat nih, contohnya misalnya saya kasih pertanyaan simpel aja ya. Misalkan, Zoro, kalau misalkan 5 tambah 5, jawabannya berapa? 10. 10, langsung ya? Iya. Perlu nggak kamu mau ada kertas dong, saya mau tulis dulu 5 atau dari kalkulator ditambah 5 atau kalkulator gitu. Nah, memang cepet, tapi kalian nggak tahu bisa di luar kepala atau enggak. Hal yang simple aja ya, itu berupa dengan angka segala macam. Jadi basicnya itu mesti ada. Kenapa? Saya balik lagi, tadi kan saya bilang kalian harus tahu basicnya gimana segala macam. Jadi AI boleh digunakan, tuh nggak ada salah segala macam. Tapi tadi benar yang dikatakan Zoro itu, misalnya kalau untuk perusahaan, untuk misalnya corporate segala macam, lah karena mereka itu basicnya sudah mengetahui, ya nggak, minimal sudah tahu basicnya, basic knowledge ya kan? Tahu. Nah, anggap aja misalkan nih, kita harus tahu dasarnya dulu. Apa bedanya dulu orang mencari jawaban dikit-dikit pakai Google, sekarang mencari jawaban dengan AI, apa bedanya? Kalau Google kita cari ya, belum tentu jawabannya itu sama, belum tentu kita cocok, ya kan? Pencariannya belum tentu cocok karena Google belum tentu sesuai dengan ekspektasi kita. Betul. Nah, karena kita mencari, ya kan, mencari search engine kan, mencari Google pakai Yahoo atau apa kita cari. Sedangkan AI di sini mungkin yang terkenal tuh mungkin kalian sering dengar yang namanya, mungkin akhir-akhir ini ya, ada yang namanya ChatGPT, ada yang namanya DeepSeek segala macam ya. Itu adalah mesin penjawab. Ya. Kalau mesin penjawab itu berarti dia langsung kasih tahu jawabannya. Ini loh, tok, udah. Jawabannya sekian. Benar nggak jawabannya? Benar. Tapi ada kemungkinan salah nggak? Ada. Mungkin di kemudian hari nanti ada versi terbarunya. Versi terbarunya mungkin lebih sempurna ya. Zaman yang sekarang itu masih generatif kan. Ada LMM segala macam. Berarti akan ada perkembangannya terus-terusan ya kan. Jadi kalau misalkan kita ngandelin tanpa basic, contohnya, belum lama ini kan kita di Indonesia itu kehadiran Jensen Huang ya, dari salah satu petinggi dari Nvidia ya. Nah, dia juga mengatakan kita itu AI butuh dasarnya. Dasarnya bisa apa aja? Ibaratnya kalau kita di SD, kita belajar apa sih? Matematika,
Kita belajar apa lagi? Bahasa. Belajar apa lagi? Ada IPS, Ilmu sosial ya. sosial, ada ilmu alam. Oke ya. Exact. Jadi dengan kita bisa itu semua, kita mengetahui itu semua, mesin pencari, ketika kita udah dapat jawabannya, nah kita kan baca, oh ya sesuai nggak segala macam. Nah di dunia pendidikan ini banyak orang-orang dikit-dikit kena plagiarism. Kenapa plagiarism segala macam? Plagiat. Karena langsung di copy aja begitu aja. Salah nggak? Tanpa Nggak. dia Iya. mengolah otaknya tuh untuk berpikir, Betul. menganalisa. Jadi dia otaknya nggak dipakai untuk nggak dilatih untuk menganalisa, Betul. membuat kerangka berpikir, Betul. melatih logika, penalaran itu enggak, karena udah keburu dimanja dan instan, semua serba Iya. instan dengan itu kan AI itu. Oke. Seringkali kan kita mendapati gini ya. Hari ini belajar apa sih? Baru ngomongin aja, udah lupa. Belajar apa ya hari ini ya? Segala macam ya. Belum pertanyaan yang 10 tahun lalu, mungkin 15 tahun yang lalu. Misalnya, saya tanya sama si Joro tadi, 5 tambah 5 itu kan pelajaran bukan pelajaran 1 tahun 2 tahun. Itu pelajaran basic mungkin ya waktu dia SD baru dapet. Gue pelajarin 25 tahun yang Iya, lalu. udah lama banget. Bahkan Tapi dia 30 masih tahun bisa lalu. gitu, ibaratnya. Mungkin bagi kalian mungkin, itu simple lah, 5 tambah 5 doang. Harus jawabannya kan gampang, segala macam. Tapi kita nggak sadar, terkadang nggak sadar, hal yang sepele itu aja ya. Banyak yang lupa. Kesulitan menjawabnya. Kesulitan. Tanpa AI, kamu bayangin. Tanpa Bisa bantuan. bayangin, suatu hari misalkan, internet mati. Nah, AI tidak bisa dipakai. Kalian gunakan apa? Mau bilang pakai kalkulator. Kalkulator semua nggak ada. Ayo, gimana? Karena kita, ibaratnya gini, kita punya otak untuk berpikir, lalu AI itu kecerdasan buatan. Seperti ada yang persis kayak kita, cloningan kita. Iya. Tapi dia mempelajari terus-terusan. Ibaratnya seperti gini, ibaratnya ya. Kalau dulu kalian kelihatan pemain catur terkenal kayak macamnya. Dia lawan robot tuh menang nggak? Lawan AI pasti menang. Tapi lama-kelamaan AI menang nggak? Menang. Kenapa? Semua langkah itu dia udah pelajarin segala macam. Jadi AI aja butuh belajar. Masa kita nggak belajar? Nah, kayak gitu aja simpelnya ya. AI aja butuh belajar. Dia belajar berupa apa? Butuh data, butuh database, segala macam. Dia kumpulin informasi apapun. Nah, kalau kalian hanya cuma mencari aja tanpa kalian olah lagi segala macam, akibatnya apa? Kalian ya udah hoax atau berita yang tidak benar, kalian bisa anggap itu jadi benar. Contohnya kenapa? AI itu bisa generate sesuatu loh. Contohnya, mungkin awal-awal ya generate jawabannya udah benar. Sekarang bisa mengenerate wajah kalian, ya, wajah kalian, ekspresi kalian, ya kan? Terkadang mungkin kalau kalian menggunakan medsos kelihatan ya, ini sebenarnya yang asli yang mana ya, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, yang AI atau yang sebenarnya yang asli, nggak bisa dibedakan. Nah, bayangin aja, apa yang terjadi? Keamanan juga terancam. Contohnya keamanan terancam, coba bayangin, face detection aja sudah kedetek. Nanti kalau misalkan handphone kalian kedetek sama AI bisa mendeteksi, apa yang terjadi? Bahaya, ya. Berarti AI itu bagus, bukan jelek, tapi di balik itu semua pasti ada kekurangannya, oke ya, kekurangannya. Atau kita harus antisipasi. Jadi dari sini tuh saya mau nekanin gitu, AI aja belajar. Kalau kita nggak belajar, kita hanya ngandalin AI, berarti kita sama aja dengan ibaratnya gini ya, kita tahu jawabannya profesor, ya, tanpa kita kuliah, kita tahu jawabannya profesor. Tapi kita hanya tahu hari itu juga. Tapi ketika nanti ditanya kembali, mungkin kita nggak ingat. Nah, tapi kalau misalkan kita belajar ya, belajar step by step, ingat ya. Contohnya, orang kalau misalkan nge-gym aja, mau angkat beban dari 5 kilo sampai 20 kilo, misal 5 sampai 20 kilo aja. Apakah dia langsung pegang 20 kilo? Enggak kan? Pasti dia akan belajar dulu, angkat dulu 5 kilo. Lama-lama dia angkat lagi 10 kilo, angkat lagi 15, lalu 20 kilo. Nggak ada tiba-tiba langsung 20. Mungkin pengecualian khusus tertentu aja ya. Nah, jadi seperti itu, kita berlatih terus segala macam. Untuk berlatih itu simple, oke ya, berlatih itu simple. Mungkin di zaman sekarang ini banyak semua orang itu dikit-dikit udah catatnya di gadget aja segala macam.
Udah nggak pakai buku tulis lagi ya. Iya, kenapa kita tidak balik ke dulu lagi? Tulis. Oke ya, tulis ya. Kenapa? Saya bilang tulis itu sesuatu yang luar biasa. Menteri Pendidikan aja, yang kalian pasti tahu ya. Nah, dia bilang aja, dari tulis aja kita bisa merangsang otak kita. Oke ya. Merangsang berupa apa? Jadi kita ingat apa yang kita tulis. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan kita tulisnya di tablet boleh nggak segala macam? Silakan, tapi tulisan tangan, ya. Bukan tulisannya diketik, ya nggak? Kalau ketik kita nggak ingat. Oh ya udah kirim jawaban. Contohnya kalau orang dulu ya kirim jawaban pakai apa? Copy paste Google. Tanya apa-apa sama Om Google. Sekarang apa-apa dengan menggunakan ChatGPT segala macam. Tapi tahu nggak tulisannya itu apa? Lupa, nggak ingat. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu ya. Itu sering terjadi di dunia pendidikan ya. Dia jawabannya benar, nggak salah. Yang salah adalah dia tidak baca kembali. Nah, budayakan untuk baca kembali, sering tulis, segala macam. Kamu lihat, orang-orang terkenal aja, orang-orang terkenal, pasti pegang suatu buku. Buku itu ngapain dia? Tulis sesuatu ya di situ kan. Makanya banyak nggak kalau kalian lihat, misalnya ada orang yang meninggal, segala macam. Ada nggak buku catatannya? Yang dicatat kan buku catatannya kan? Bukan dia cari handphonenya mana ya, handphonenya ya. Buku catatannya dulu. Karena kenapa? Di situ itu mungkin dia meninggalkan sesuatu, dia mau ngasih tahu sesuatu, ya kan? Kalau di handphone bisa apa? Saya pernah mengalami kejadian, disuruh buka handphone orangnya sudah meninggal. Ternyata setelah handphone, contohnya Android aja, ketika udah dimatikan, apa yang terjadi? Nggak bisa kan? Nggak bisa dibuka kan? Harus menggunakan kode atau password. Kalau kita nggak tahu, nggak bisa kebuka kan? Nah, seperti itu. Jadi, budayakan menulis, budayakan belajar. Oke ya? Boleh ngambil jawaban, tapi baca kembali. Harus tahu kenapa jawabannya seperti itu. Gitu. Kenapa 5 tambah 5 itu sama dengan 10? Kenapa 2 kali 4 itu sama dengan 8? Harus tahu kenapa 8 itu loh. Prosesnya bagaimana? Supaya kalian berpikir gitu loh, berpikir kenapa jadi 8, betul. Kenapa tidak 11, kenapa tidak itu? Karena ada logikanya di situ. Kalian masuk, biar kalian tuh berpikir logika gitu loh, why gitu. Jadi istilahnya penting banget kayak waktu anak kecil gitu kan, kenapa pohon warnanya hijau, kenapa kayu warnanya ini, kenapa kayu kalau dipukul pakai tangan sakit, kenapa, itulah akhirnya muncullah ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, segala macam kan. Ternyata kayu itu bisa nggak sakit kalau dia udah rapuh tuh kenapa? Karena proses kimia, kena air, apa bla 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 bla, oksigen segala macam gitu kan. Tapi kalian berpikir di situ nggak? Apa cuma pengen ngejar nilai aja? Kalau cuma ngejar nilai mah, ya udahlah kalian mending gak usah sekolah. Mungkin seperti yang tadi si Joro bilang, mungkin lebih kayak misalkan anak-anak sekarang di Kidsania ya. Nah, di Kidsania itu aja belajar kan? Nggak ada yang instan, misalnya nih, terjadi kebakaran, apa yang dilakukan? Misalnya, tanya ChatGPT, apakah ada kasih jawabannya? Mungkin kasih jawabannya, tanya pemadam kebakaran atau gimana. Jadi Kidsania aja ada tahapannya. Misalkan mau mulai bisnis harus gimana, ya kan? Dikasih modal dulu. Nah, modalnya itu gimana cara dia beli. Nah, seperti itu. Jadi semua itu bertahap. Banyak orang tuh bilang, nggak usah, langsung loncat. Apa yang terjadi? Nih, masa depannya nggak jelas nanti. Betul. Nggak selamat hidupnya. Betul. Contohnya kayak bisnis segala macam. Kalau bisnis ya, kalian sering lihat ya, kenapa anak-anak konglomerat aja disuruh dari dasar dulu, ya, nggak langsung misalkan dia punya bank nih, ya udah kamu langsung jadi pengganti saya deh, jadi atasan gitu, bisa nggak? Bisa aja. Tapi apa yang terjadi? Mungkin dalam 1 minggu udah bangkrut, ya kan? Karena kenapa? Dia tidak tahu bawaan seperti apa. Makanya dia harus belajar dari bawah dulu. Misalkan retailer dulu, nanti dia jadi apa lagi, bertahap, akhirnya menjadi tingkatan tertinggi. Nah, itu namanya proses apa? Belajar juga kan? Secara nggak langsung, belajar di dunia nyata, ya kan? Kalau di pendidikan, bukan dibilang tidak nyata, tapi itu lebih banyak kita teorinya dulu, ya kan? Kita perkuat teori seperti apa. Nah, nanti ketika kerja, prakteknya yang lebih diutamakan.